Presiden Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas ya. Kali ini saya akan membahas soal buruh ditemui Anies Baswedan dan mereka bilang hidup Presiden Indonesia ya. Oke. Walaupun kita tidak tahu apakah Anies bisa mencalonkan diri sebagai Presiden Republik Indonesia atau tidak, karena kita tahu bahwa oligarki partai politik pasti mengupayakan untuk memborong semua partai politik agar tidak ada calon-calon yang tidak bisa dikendalikan oleh oligarki politik hari ini ya. Nah, yang jelas proyek pembusukan Anies itu sudah berlangsung selama 4 atau 5 tahun terakhir ini ya, minimal setelah Pilkada DKI ya, karena disadari atau tidak Anies potensial untuk menjadi calon penantang Presiden Republik Indonesia, tapi bukan hanya calon penantang tapi berasa mungkin mengusik the establishment kekuasaan oligarki hari ini. Jadi mereka yang menikmati kekuasaan hari ini ya, mulai dari yang berkuasa sampai para buzzernya, ya pasti tidak menginginkan Anies karena dianggap orang yang berada di lingkaran luar bukan lingkaran dalam pemerintahan. Mereka barangkali tidak mempermasalahkan Ganjar Pranowo, tidak mempermasalahkan Erlangga Hartarto karena dianggap lingkaran dalam, tapi Anies lingkaran luar. Makanya kemudian ada proses pembusukan ya. Nah, tetapi kita tidak tahu ya, negara ini kan tidak bisa kita sandarkan pada 1-2 orang saja, harus menciptakan sebuah sistem yang baik. Jadi jangan menyandarkan pada 1-2 orang tapi sebuah sistem yang baik. Tapi sistem yang baik itu harus dimulai dari orang. Orangnya harus open mind, harus mau terbuka, mau berdialog. Nah, ini paling tidak Anies mencontohkan, menunjukkan bahwa dia mau berdialog dengan orang yang mendemo dirinya dan diterima. Itu yang membedakan dengan Muldoko misalnya, ketika aksi di Semarang berusaha mendekat tetapi tidak diterima. Kira-kira begitu ya. Sebelumnya di Jakarta diterima dia mau ulangi lagi ternyata nggak diterima. Nah, Anies mengulangi lagi dan diterima lagi ya. Yang kita tidak tahu apakah Presiden Jokowi kalau menemui pendemo diterima atau enggak. Nah, itu this is the question. Kalau berapa tahun yang lalu sangat populer Presiden Jokowi, tapi hari belakangan ini kita tidak tahu kalau menemui para pendemo, para pengunjuk rasa, apakah bakal diterima atau tidak. Itu yang jadi pertanyaan. Karena jangan sampai pemimpin itu justru jauh dari rakyatnya ya. Kalau pemimpin jauh dari rakyatnya, wah berat ya. Oke. Coba kita bacakan Sobat Era sekalian. Oke, buruh ditemui Anies saat demo hidup Presiden Indonesia. Tadi ada videonya sudah ya, yang mengeluh-elukan Anies. Jakarta, CNN Indonesia, massa buruh menyebut Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai Presiden Indonesia saat aksi demonstrasi menuntut kenaikan UMP Jakarta di depan Balai Kota Jakarta Kamis 18 November. Mulanya ratusan buruh yang tergabung dalam FSP LM SPSI sebelumnya melakukan aksi demonstrasi di depan Balai Kota DKI Jakarta Kamis. Mereka menuntut kenaikan UMP Jakarta. Pantauan cnnindonesia.com, Anies lalu menemui buruh di Jalan Medan Merdeka Selatan. Ia sempat berdialog dengan buruh, setelahnya ia memberikan pernyataan selama beberapa menit di hadapan massa. Ia mengatakan pihaknya akan membantu para buruh dengan cara mengurangi biaya hidup mereka. Kita di Jakarta akan ikhtiarkan membantu di aspek pembiayaan, supaya biaya hidup di Jakarta bisa lebih kecil, sehingga teman-teman semua bisa menampung dan harapannya kesejahteraan bisa meningkat, kata Anies. Setelahnya Anies mengajak para buruh untuk bernyanyi. Sebelum kita akhiri, boleh nggak bernyanyi bersama-sama Padamu Negeri, kata Anies. Ini seperti lagu kami.
Di sela-sela itu sejumlah buruh meneriakkan dukungan kepada Anies. Hidup Presiden Indonesia, teriak para buruh. Selain itu juga terdengar teriakan terima kasih Presiden Republik Indonesia Anies Baswedan. Pantauan cnnindonesia.com, ratusan buruh itu memenuhi Jalan Medan Merdeka Selatan. Mereka berorasi melalui mobil komando. Selain itu mereka memarkir kendaraan bermotor di tengah jalan. Akibatnya jalan tersebut tidak bisa dilalui. Ya, saudara sekalian, biar kita adil, kita bacakan juga ya. Bacakan kritik terhadap Anies yang disampaikan oleh buruh, kritik pada situasi ya. Nah, ini kan ada semboyan Anies, maju kotanya sengsara buruhnya ya. Kita bacakan juga biar adil ya. Karena ciri-ciri orang adil itu tidak menyimpan informasi. Buruh demo di depan kantor Anies, maju kotanya sengsara buruhnya. Oke. Jakarta, CNN Indonesia, ratusan buruh yang tergabung dalam FSP LEM SPSI melakukan aksi demonstrasi di depan Balai Kota DKI Kamis. Mereka menuntut kenaikan upah minimum provinsi UMP Jakarta. Pantauan cnnindonesia.com, ratusan buruh itu memenuhi Jalan Medan Merdeka Selatan. Mereka berorasi melalui mobil komando. Selain itu mereka memarkir kendaraan bermotor di tengah jalan yang membuat jalan tersebut tidak bisa dilalui. Nah, ini nggak boleh ya. Aparat kepolisian tampak berjaga sekitar balai kota ketika aksi berlangsung. Dalam aksinya, para buruh membawa bendera organisasi dan sejumlah poster tuntutan. Salah satu poster berisi sindiran, maju kotanya sengsara buruhnya. Sebagai informasi, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sering melontarkan slogan, maju kotanya, bahagia warganya. Hari ini kita sampaikan kepada gubernur, kita minta kepada gubernur yang katanya maju kotanya, sejahtera warganya, yang ada maju kotanya, sengsara buruhnya. Pembangunan sana-sini Fir'aun juga bisa, tapi upahnya dikepiri, ujar orator. Ya. Orator meminta agar aparat memfasilitasi mereka bertemu dengan Anies untuk berdialog soal UMP. Mereka mengatakan akan membuka jalur jika diizinkan bertemu dengan Anies. Pak Gubernur, jangan lari dari tanggung jawab, tetapkan UMP. Buruh realistis, kita minta naikkan 3,56. Oh, udah turun lagi ya. Kita belum tahu kepastian apakah janji Pak Gubernur, maka kita minta Pak Anies keluar temui kita. Mari kita dialog secara ilmiah. Kalau Pak Anies keluar, kita bisa 2 jalur katanya. Kita bisa buka jalur katanya. Hingga berita ini ditulis, aksi masih berlangsung. Sementara Jalan Merdeka Selatan juga masih bisa dilalui kendaraan. Belum bisa ya. Sebelumnya Kepala Disnakertrans DKI Jakarta Andriansyah mengatakan bahwa UMP DKI Jakarta akan diumumkan pada 19 November mendatang. Insya Allah pengumuman akan dilaksanakan tanggal 19. Saya belum jawab dulu naik berapa persen katanya ya. Oke. Dan Anies sudah menemui para pendemo tersebut ya. Sama-sama menemui. Bedanya kalau di Semarang ditolak, yang di Jakarta diterima. Tidak tahu yang di istana atau di DPR ya. Oke, sobat era sekalian, coba kita bacakan bagaimana komentar sobat RH terkait dengan ini ya. Oke. Dungu akut, gara-gara omnibus nasib pekerja itu terlunta-lunta karena gaji TKA 2 tenaga kerja asing 20 juta gaji rakyat sendiri. Cuma UMR minta naik aja cuma 1%, sedangkan inflasi naik 2%, lebih-lebih sedih dijajah di negeri sendiri. Oke. Banjir di Sintang itu salahnya Anies. Allah Akbar ya. Kemudian beda kelas antara kepala pemerintahan Jateng versus DKI. Anies Dardak. Ini Emil Dardak maksudnya ya. Anies bersedia bertemu pendemo, nggak kabur ke Kalimantan.
Bang Refli, apakah tahun 2024 masih menggunakan sistem presidensial threshold? Sampai hari ini masih. Kita tidak tahu bagaimana 2024 ya, atau 2023 tepatnya. Karena 2023 itulah pendaftaran capres-cawapres. Oke. Hujan lagi nih tempat saya. Lanjut Pak. Anies Sandi for RI 1 2024. Tetap Anies Baswedan dong the next president. Hebatnya Pak Anies Baswedan menemui demonstran. Tinggal Pak Anies mengatur luang jeda setelah pensiun dari gubernur. Mudah-mudahan Pak Anies yang terbaik bagi Indonesia setelah mimpi buruk 2 periode. Anies memang luar biasa. Anies nggak pantas jadi gubernur DKI, tapi pantas jadi gubernur Indonesia. Allahu Akbar. Kemudian Pak Anies good bener, terbaik. Anies Sandi for 2024. Ya, sobat era sekalian ya, sebenarnya yang kita butuhkan itu bukan soal Aniesnya, tapi soal genuine election of the presidential election ya. Jadi kita membutuhkan sebuah pemilihan presiden yang genuine presidential election, di mana memang terjadi sebuah perdebatan, terjadi sebuah kompetisi yang sesungguhnya yang tidak dikendalikan elit dan oligarki, tidak dikendalikan cukong, tidak hanya menghadirkan 2 calon yang tidak mampu atau tidak bisa berdebat secara baik, menyajikan dan menyuguhkan apa konsep-konsep bernegara yang sesungguhnya, yang berani menantang dan ditantang oleh para penanya, para intelektual kampus dan lain sebagainya. Nah, kita tidak menyaksikan pada 2 periode tersebut, terutama 2019, karena semuanya seperti sudah disetting perdebatannya. Nah, kita menginginkan fresh air ya, udara segar dalam politik kita. Nah, makanya mudah-mudahan Anies bisa maju, Ganjar juga bisa maju ya, dan orang-orang yang memang tidak katakanlah tidak disetir oleh kekuatan oligarki yang bisa maju dan mereka independently maju sebagai capres dan cawapres. Itu yang kita harapkan, bukan orang yang menjadi orang yang disetir oleh kekuasaan atau kekuatan oligarki, baik bisnis maupun kekuasaan. Ya, sobat era sekalian, itu saja ya yang ingin saya share. Video-video ini masih banyak video lainnya yang bisa saya share. Yang penting tetap di channel ini. Cia.